Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Adik-adik mahasiswa yang saya banggakan, hari ini merupakan pertemuan yang ke-9, yakni kita akan membahas tentang eksistensi kejahatan Mayantara. Nah, sebelum saya lanjut ke penjelasan berikutnya, saya jelaskan dulu apa itu eksistensi. Nah, eksistensi itu merupakan kedudukan bagaimana keberadaan dari kejahatan Mayantara. Nah, kenapa dikatakan kejahatan Mayantara? Kita ketahui bahwa saat sekarang ini kejahatan Mayantara itu tentunya tidak lepas dari kejahatan yang menggunakan teknologi informasi. Artinya apa? Menggunakan basis digital, yakni komputer sebagai sarana dan prasarana bagi seseorang untuk melakukan sebuah kejahatan. Nah, kita ketahui bahwa di tahun 80-an itu terjadi perbuatan-perbuatan baru yang menjadikan perbuatan tersebut perbuatan pidana. Artinya apa? Artinya di tahun 80-an itu sudah terjadi perbuatan yang menggunakan dunia maya sebagai sarana bagi para pelaku-pelaku kejahatan ini. Dan tentunya di tahun 90-an bagaimana caranya bahwa dunia, yakni organisasi dunia memikirkan bagaimana agar kejahatan Mayantara ini tidak terjadi. Nah, pada akhirnya pada saat ini, zaman yang serba modern saat ini, bahwa kejahatan tersebut tidak dapat dibendung. Artinya apa? Perbuatan-perbuatan yang dahulunya tidak dianggap sebagai perbuatan pidana, maka saat sekarang ini menjadi perhatian sangat serius. Nah, Indonesia tampak serius dalam menangani perkara-perkara cybercrime ini. Nah, kita ketahui bahwa kejahatan Mayantara itu banyak contoh kejahatannya, di antaranya misal seperti phishing, kemudian skimming dan kejahatan lainnya. Nah, untuk itu adik-adik sekalian, hari ini kita akan berdiskusikan tentang bagaimana sebenarnya kejahatan Mayantara yang ada di Indonesia. Nah, adik-adik juga harus memahami terkait dengan bagaimana aspek-aspek kriminologi kejahatan Mayantara itu. Nah, kalau kita ketahui bahwa kejahatan Mayantara itu terjadi bukan hanya dilakukan oleh teknologi informasi saja, tetapi juga ada perantara, yakni subjek hukum, yakni manusia. Nah, manusialah yang melakukan perbuatan-perbuatan baru, dan ternyata perbuatan-perbuatan itu merupakan perbuatan pidana. Nah, maka dari itu Indonesia membuat sebuah payung hukum, diantaranya ketika memang kejahatan itu bergerak di bidang teknologi informasi, maka Indonesia melahirkan sebuah Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 yang saat sekarang sudah direvisi dari Undang-Undang 19 2016 tentang informasi dan transaksi elektronik. Nah, dari mahasiswa juga harus memahami bahwa kenapa Undang-Undang ITE itu bisa lahir, karena ketahui bahwa kejahatan yang ada di Indonesia sekarang ini bukan lagi kejahatan yang sifatnya konvensional, ya. Jadi adik-adik juga harus bisa memahami itu. Nah, bahwa di pertemuan selanjutnya saya sudah sampaikan bahwa Undang-Undang ITE itu dahulunya hanya membahas tentang transaksi elektronik. Nah, dalam transaksi elektronik itu juga terjadi pelanggaran-pelanggaran sehingga dalam perbuatan-perbuatan baru terjadi pula adanya delik, ya, artinya perbuatan-perbuatan yang menyerang pribadi seseorang, kelompok ataupun instansi. Nah, untuk itu Indonesia yang melalui Badan Legislatif menambahkan kata informasi di awal sebelum transaksi elektronik. Nah, ini digunakan untuk mencegah agar perbuatan-perbuatan ini tidak terjadi di tengah-tengah masyarakat, sehingga aparat penegak hukum bisa menegakkan hukum sesuai dengan aturan undang-undang yang berlaku. Nah, untuk itu video singkat ini saya sampaikan kepada adik-adik mahasiswa bahwa Mayantara itu merupakan kejahatan yang tidak terlihat oleh secara kasat mata, tetapi berdampak pada keseimbangan sebuah negara, baik itu domestik, lokal maupun juga nasional dan juga internasional. Untuk itu mohon dipahami, dan tentunya
kalian bisa melihat video ini, saya jadikan video singkat ini. Semoga video singkat ini dapat menambah wawasan kepada adik-adik semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.